Hello. Lagi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok Hitler dengan beranggotakan saya sendiri Herwindo. Di sini ada Ariel, di sini ada Despat. Kami akan mempresentasikan tugas sejarah, yaitu tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa atau bahasa Inggrisnya The Java War. Bahasa Belandanya The Java Oorlog. Adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, yang sekarang ini adalah Indonesia, negara kita sendiri. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Merkus de Cox yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Itu adalah pengkhianat kita. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atau atas Pulau Jawa, dan latar belakang akan dibacakan oleh Ariel Marcelino Pereira. Baik, pertanyaan itu Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Latar belakang perseteruan pihak kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Lenders di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis serangan Prancis melawan Inggris, saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Tapi Lenders juga mengubah etikat dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara, wilayah Jawa Timur di Yogyakarta, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah gagal pemberontakan Raden Ronggo tahun 1810, Lenders memaksa Sultan Hamengkubuwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton 1811. Namun pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Oke, tadi itu yang dibaca oleh Ariel adalah latar belakang. Dan sekarang adalah kronologi perang Diponegoro, akan dibacakan oleh Rizky Asep Despat Asidik. Sudah latar belakang sampai muak. Beda tempat perang. Apa ini? Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa. Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan mengkubumi di Tegalrejo. Saat itu Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak mengakibatkan elemen masyarakat seperti petani, sehingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah. Pada tahun-tahun pertama, pengelolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Mangetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai penggerakan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada tahun 1827 ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadi untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik
bertekstese dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dari Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Santot Pariwedijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati pada tanggal 16 Februari 1830. Melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock Kolonel Bapak Celerens. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk menangkap Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Kresidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di benteng Niel Sutermadam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat atau meninggal di benteng Rotterdam pada Januari 1855. Oke, yang terakhir, dampak perang Diponegoro akan dibacakan oleh saya sendiri. Dampak dari perang Diponegoro adalah korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa atau Indonesia, dan korban 8.000 tentara Belanda, dan juga 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda atau pengkhianat. Penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro adalah raja dan bupati itu tunduk kepada Belanda. Oke, sekian dari Ada presentasi. pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya tentu ada. Oke. Pertanyaan itu juga. Pertanyaan itu juga. Disuruh bapak. Bukan. Dikat ada. Oke, ada pertanyaan ya teman-teman. Oke, apakah ada yang bertanya? Ada. Oke, ada yang bertanya. Jadi, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya perang Diponegoro? Oke, kan saya jawab. Yang menjadi penyebab utama terjadinya perang Diponegoro itu adalah ketika Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan memutuskan untuk menyatakan perang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, tentu Ya. ada. Ya, ada. Strategi apa yang dilakukan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro? Strategi yang dilakukan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro adalah siasat banteng Stelsel. Siasat banteng Stelsel adalah strategi Belanda yang digunakan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Strategi ini dibuat oleh Jenderal de Kock karena Belanda kewalahan dalam membendung perlawanan pasukan Diponegoro. Nah, selanjutnya akan
Pertanyaan ya oleh Despan. Ya, saya akan memberi pertanyaan dan beserta jawabannya. Bagaimana sikap Belanda saat perundingan dengan Pangeran Diponegoro? Jawabannya adalah Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Sekian, terima kasih dari pertanyaan saya. Oke teman-teman, jadi segini saja ya presentasi dari kami, nggak ada apa-apanya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat jumpa. Pak Ari.